warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP dari Kabupaten Bojonegoro. Saya Bu Endang Yuliatin dari SDN Kadipaten 1. Saya di sini sebagai pengamat. Kemudian teman saya Pak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, Dari CGP Angkatan 5 dari SDN Campurjo 1. Pak Hasan ini sebagai coachnya. Sebagai coachnya. Kemudian sebagai coachnya adalah teman saya. Perkenalkan, nama saya Setiani Kusuma dari SDN Ngumpak Dalem 2, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro. Ya, demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan mempraktekkan coaching oleh Bu Tia, dan coachingnya adalah dari Pak Hasan. Bu Tia, apakah sudah siap melaksanakan praktek coaching hari ini? Insya Allah siap. Sudah Bu siap Yulia. ya? Persiapannya juga sudah siap? Siap. Oke, terima Saya kasih. akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti untuk Pak Hasan sebagai coaching. Betul sekali. Silakan Bu Tia dimulai proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Pak Hasan. Bagaimana kabarnya? Bu Tia, alhamdulillah sehat. Bu Tia, kira-kira ada waktu nggak sebentar saja? Kebetulan ini Pak Hasan, saya lagi free dan sudah tidak ada tugas mengajar. Kira-kira Pak Hasan ada perlu apa ya? Mungkin bisa saya bantu? Iya Bu, ini sedikit saya ada problem atau permasalahan di kelas saya Bu. Oh iya. Ya. Kalau boleh tahu, permasalahan apa ya Pak yang sekiranya membuat Pak Hasan kok sepertinya murung sekali akhir-akhir ini? Iya Bu, ini ada salah satu murid saya. Itu dari beberapa minggu saya amati, setiap datang pasti terlambat terus. Dan itu pun saya merasa bagaimana ya, kalau ada murid saya kok terlambat, apakah saya kurang untuk memberikan anak pengarahan atau memberikan anak himbauan, masukan kepada anak, Bu? Apa Pak Hasan sudah mengetahui latar belakang atau mungkin permasalahan dari si anak itu, kenapa kok sering terlambat gitu? Itu kemarin saya mencoba yang pertama dari teman-temannya dulu. Saya gali dari teman-temannya, kenapa kok terlambat. Itu informasi yang saya dapatkan dari teman-temannya itu karena tidurnya terlalu malam Bu. Jadi itu yang menghambat anak tersebut sehingga berangkatnya telat. Dari identifikasi Pak Hasan kok mengetahui anak itu terlambat, mungkin dari situ Pak Hasan bisa mengambil cara atau mungkin bisa memberikan arahan kepada anak mungkin Dengan cara atau memberikan arahan kepada anak-anak, tidak hanya anak yang datang terlambat itu, mungkin dengan cara mungkin jam 9 atau sampai jam 10 anak-anak segera cepat tidur dan tidak mungkin bermain HP atau nonton TV yang lainnya. Gitu. Mungkin selama ini apa anak dari teman-temannya itu mungkin ada temannya yang diajak atau memberikan dampak sehingga anaknya si A itu kok bisa terlambat, mungkin ada temannya satu kelas yang mengajak atau gimana? Itu kelihatannya kok tidak ada ya Bu, karena anak tersebut gimana ya, mungkin tidak kurang perhatian dari orang tua. Karena orang tuanya sendiri tuh kebanyakan mayoritas bekerja, ada yang shift malam, ada yang bekerja di pabrik, sehingga mungkin kurang perhatian kepada anaknya orang tuanya itu. Terus rencana selanjutnya mungkin yang dilakukan oleh Pak Hasan biar anak itu tidak terlambat lagi? Rencana saya, anak itu akan saya panggil, kita bertatap muka berdua, akan saya beri pengarahan kepada anak tersebut agar dia
tidak datang terlambat, dan sebelum saya memberi pengarahan akan saya tanyakan beberapa pertanyaan alasan mereka kenapa kok datang terlambat gitu. Dari rencana itu mungkin ada komitmen atau dukungan dari Pak Hasan, mungkin butuh dukungan, mungkin kan nggak hanya Pak Hasan saja untuk menyelesaikan masalah itu, mungkin butuh dukungan yang lain mungkin. Untuk dukungan yang lain terutama saya kepada orang tuanya, berkolaborasi kepada orang tuanya, minta bekerja sama dengan orang tuanya, di mana anaknya ini supaya tidak datang terlambat, entah itu alasannya tidurnya terlalu malam atau gimana, guna kalau datangnya tidak terlambat, itu saya yakin pasti untuk pembelajaran atau contoh teman-temannya yang lain bisa meniru. Kalau ada teman-temannya yang aktif dan rajin tidak datang terlambat, otomatis anaknya tadi berpengaruh sekali. Saya kira cara Bapak Hasan itu sudah tepat sekali menurut saya. Jadi Pak Hasan itu tinggal bagaimana nanti kolaborasi dengan mungkin dengan rekan guru juga bisa nanti. Itu Pak Hasan sudah tepat sekali. Bagaimana Pak Hasan setelah bercerita dengan saya tadi, apakah perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya alhamdulillah senang, seakan-akan terobati. Oh iya. Ya, mungkin dengan saya bercerita ini saya juga menemukan beberapa solusi agar anak tersebut tidak datang terlambat, Ibu. Mungkin gitu. Dan ini juga bisa berpengaruh kepada anak-anak yang lain supaya tidak datang terlambat, dan saya tidak hanya berkolaborasi dengan orang tua tadi tapi juga dengan teman-teman sekolah yang lainnya, apakah kelas yang lainnya juga mengalami permasalahan seperti saya atau tidak. Alhamdulillah Pak Hasan, kalau sudah ada titik cerah ya, ada titik cerah sehingga Pak Hasan sudah tidak murung lagi, dan kedepannya semoga anak-anak atau murid-murid Pak Hasan itu tertib sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Hasan. Terima kasih Ibu atas waktunya, sudah mendengarkan curahan hati saya. Sama-sama Pak Hasan. Terima kasih Bu. Demikian praktek coaching dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore Bapak. Sudah siap Ibu? Alhamdulillah, insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro mau melaksanakan kegiatan, yakni terkait dengan kegiatan coach dan coaching. Juga ini juga kegiatan Tirta, alur Tirta. Pada kesempatan sore hari ini saya ditemani Ibu. Silakan Bu. Saya perkenalkan, nama saya Setiani Kusuma, CGP Angkatan 5 dari SDN Ngumpak Dalem 2 Bojonegoro. Dan perkenalkan, saya Ibu Endang Yuliatin, saya CGP Angkatan 5 dari SDN Kadipaten 1 Bojonegoro. Oke, berarti ini nanti yang menjadi coach Ibu Yulia ya? Iya. Nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan penuh dari coaching. Iya, untuk waktu dipersilahkan Ibu. Terima kasih Pak Hasan. Bu Yulia, Iya Bu Tia. apakah hari ini ada waktu sebentar saja untuk saya? Sebenarnya saya sih repot Bu, tapi demi Bu Tia nggak apa-apa deh. Bu Tia, kenapa Bu Tia tumben sekali ini? Kok Bu Tia kelihatannya dari tadi itu saya perhatikan kayak murung terus dari tadi pagi. Ada masalah kah Bu? Iya, sebenarnya gini Bu Yulia, saya itu mempunyai murid. Iya, anaknya ini cenderung diem sekali kalau di kelas itu. Gitu. Iya. Jadi Bu Tia kesini itu tujuannya karena punya masalah ya Bu ya? Iya. Nah dari masalah Ibu itu kira-kira dari pembicaraan nanti itu kira-kira tujuannya apa sih Bu yang ingin Bu Tia capai itu? Maksud saya itu gini Bu Yulia, saya itu pengen murid saya ini yang cenderung diam ini
saya ingin seperti teman-temannya yang lain gitu. Iya. Bisa berbaur, bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga dia itu tidak diam terus. Jadi selain dia itu mungkin sulit dengan sosialisasi, adaptasi dengan temannya, mungkin juga tidak tahu kalau ada permasalahan dari rumah juga saya kurang tahu. Itu ya. Jadi Bu Tia itu mengharapkan masalahnya Bu Tia itu tercapai solusinya gitu Iya, Bu ya. saya. Muridnya itu jadi tidak terlalu pendiam, bisa bersosialisasi Iya. gitu. Nah, kira-kira masalah detailnya dengan siswa ibu itu sendiri seperti apa sih Bu, cerita detailnya? Iya, begini Bu Yulia. Saya sering sekali, awalnya tuh saya tuh tidak mengetahui anak ini kenapa kok setiap ada pelajaran itu dia itu pasif. Terus diem, tidak ada komunikasi sama sekali, entah itu dengan temannya, entah itu dengan bapak ibu guru, itu tidak ada komunikasi sama sekali. Terus suatu saat murid saya ini itu dapat istilahnya bullying gitu, dibully sama gitu. teman-temannya. Iya. Iya, karena dia itu pendiam tadi, mungkin sama anak yang lain teman-temannya itu dia diejek atau diapa karena saking diamnya gitu. Sehingga sikapnya ini itu menimbulkan banyak sekali efeknya. Dari pelajaran juga dia kurang bisa, terus di rumah juga katanya juga tidak semangat belajar. Teman-temannya juga itu yang cerita sama saya. Iya. Terus selama ini ya Bu ya, selama ini Bu Tia setelah mengetahui seperti itu, Bu Tia itu apa yang Bu Tia selama ini lakukan? Awalnya saya itu mungkin temannya saya beri arahan, saya beri nasihat. Tetapi lama kelamaan dengan saya selalu menegur teman-temannya itu tidak membuat dia termotivasi dan tidak membuat dia bangkit Bu Yulia. Jadi tapi tidak malah ada justru perubahan tidak gitu ada ya? perubahan sama sekali. Jadi dari masalah ibu itu lumayan berat juga Bu ya, karena Bu Tia itu sudah melakukan berbagai upaya itu dengan cara mungkin menegur teman-temannya yang membuli ya Bu ya, tapi masih juga belum berefek yang signifikan seperti itu. Nah, kira-kira Bu Tia kalau masalahnya seperti ini, mungkin apakah Bu Tia itu punya ide gitu untuk bagaimana supaya anak tersebut itu bisa lebih terbuka dengan orang lain? Rencana saya mau pendekatan sama mungkin kolaborasi dulu dengan teman guru-guru yang lain Bu Yulia. Mungkin kan sama guru yang lain itu mungkin tahu anak ini gimana kalau ketika ketemu dengan guru yang lain gitu. Awalnya saya komunikasikan dulu dengan teman-teman saya. Dengan teman sejawat ya. Dengan teman sejawat. Setelah itu mungkin akan saya bicarakan dengan orang tua. Orang tua anak tersebut. Karena ada sikap anak seperti itu kemungkinan juga efek dari selama dia di rumah juga bisa. Latar belakang rumah mungkin dia anak kurang interaksi di rumah gitu mungkin ya. anak broken home atau apa itu mungkin saja bisa seperti itu. Iya, jadi rencananya ibu itu selain berkolaborasi dengan teman sejawat menggali informasi, tetapi juga ibu akan menggali informasi terkait dengan latar belakang siswa tersebut gitu ya. Dengan orang tuanya di rumah, yaitu yang akan saya mungkin pendekatan dengan orang tua dulu itu. Iya. Terus apakah Bu Tia juga akan melakukan aksi-aksi yang lain seperti mungkin pendekatannya tidak hanya ke orang tua, tidak hanya ke teman sejawat atau ke siswa tersebut kan? Mungkin? Ya untuk awal itu dulu mungkin ya dari kan tadi teman sejawat kan ya. Kalau sudah ada teman-teman mungkin kan dibantu dengan orang tua, mungkin kan ada solusi ya kan ada orang tua itu pasti kan kalau di rumah itu seperti ini. Nah, dengan keadaan yang di rumah saya saya padukan dengan kejadian apa yang di sekolahan gitu. Jadi nanti bisa match antara di rumah seperti apa dan di sekolahan itu saya tinggal melanjutkan kalau sudah tahu latar belakang di rumah. Iya. Tapi dari itu kan pendekatan untuk ke orang tua, ke teman juga kan, temannya ibu kan, ke siswa
ke siswa sendiri yang bermasalah tersebut itu apa yang Ibu lakukan rencananya? Ya ada pendekatan juga sama anaknya, mungkin pendekatan lebih efek lebih efek intensif sama anaknya. Kenapa kok cenderung diam? Itu pasti sudah saya lakukan, pasti nanti akan saya lakukan. Jadi bisa saya panggil untuk menghadap saya. Jadi saya tanya langsung gitu anaknya, kenapa kok seperti itu? Iya, bertemu secara langsung. Bagaimana kok bisa seperti itu? Padahal teman-temannya itu enggak seperti itu. Kenapa kok nggak bisa beradaptasi gitu? Itu yang menjadi permasalahan saya, sehingga saya juga gimana ya Bu, gak enak juga ngajar kalau ada anak yang terlalu pasif, diem saja, diajak ngobrol juga nggak menjawab. Itu yang menjadi permasalahan saya selama ini. Iya, bingung saya ngadepi anak seperti itu. Iya, jadi kalau menurut hemat saya ya Bu, rencana Ibu tuh bagus Ibu ya. Jadi Ibu ada pendekatan ke siswa, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait dengan pergaulan atau mungkin sikap-sikap anak tersebut selama di sekolah, dan juga berkolaborasi dengan orang tuanya selakukan di rumah juga juga pastinya akan berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Rencana yang bagus menurut saya. Kemudian menurut Ibu terkait dengan rencana aksi Ibu ini, tanggung jawab Ibu sebagai komitmen untuk rencana ini bagaimana Bu? Ya, saya akan selalu saya akan selalu memantau perkembangan dari si anak ini. Jadi setiap hari saya pantau bagaimana perkembangan dengan teman-temannya, dengan bapak ibu guru yang lain, dan komunikasi dia di rumah juga. Ya tadi kerjasama dengan orang tuanya, dan tidak menutup kemungkinan juga kolaborasi dengan teman rekan kerja saya, ya komunitas sekolah juga. Iya. Bagaimana Bu perasaan hari ini Bu setelah saya curhatkan, setelah saya ngobrol sama Bu Yulia, kok sedikit lega gitu. Jadi permasalahan saya sudah sedikit pudar. Dari awalnya yang sangat terbebani di pikiran saya, sekarang sedikit demi sedikit sudah pudar. Terima kasih Bu Yulia atas semua bantuannya. Bisa bermanfaat untuk Bu Tia. Semoga rencana aksinya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa terselesaikan masalahnya. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama Ibu. Pembicaraan yang sungguh luar biasa sekali dan ada solusi juga. Demikianlah wawancara eksklusif kami dengan Ibu Setia dan Ibu Yulia. Terima kasih atas segala waktunya. Mungkin sama-sama Pak. Sore ini membawa berkah ya untuk Bu Amin. Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 5 akan mendemonstrasikan percakapan kucing dengan alur tirta, di mana saya sebagai pengamat dan teman saya Dewi Agustina dari SDN Kauman 2 sebagai kuci, dan saya Muhammad Hasan dari SDN Campurrejo 1 sebagai coach nantinya. Saya Stiani Kusuma sebagai pengamat. Bagaimana Pak Hasan sebagai coach sudah dipersiapkan? Sudah Ibu. Iya, tentunya nanti akan ada kesadaran penuh ya nanti dengan kucinya, dan bisa aktif dan memperhatikan secara penuh. Kami persilahkan untuk Bapak Hasan sebagai coach dan Ibu Dewi sebagai kucinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Pak Hasan hari ini sibuk napa mboten? Alhamdulillah Bu, hari ini saya nggak terlalu sibuk sih. Santai ini. Nah, kebetulan sekali Pak. Jadi tujuan saya menemui Pak Hasan sebenarnya itu ada beberapa masalah Pak yang ingin saya ceritakan.
Kok kelihatannya tadi saya lihat-lihat Ibu agak muram, banyak masalah ya? Ya, betul sekali Pak Hasan. Hari ini itu di kelas saya itu ya bukan saya marah-marah ya Pak, tapi sedikit sedikit capek Pak. Jadi dengan anak-anak itu, jadi ini kebetulan Pak Hasan. Ini salah satu murid saya itu ada satu anak yang bagaimana caranya saya itu mau kasih tugas di rumah nggak dikerjakan, di kelas pun juga sama, kurang memperhatikan. Jadi saya sudah ya namanya guru gak boleh capek ya Pak ya. Iya, tapi ini ya betul, lama kelamaan kan saya merasa kok hanya satu anak ini sedangkan yang lainnya itu bisa mengikuti, begitu loh Pak Hasan. Kira-kira apa sih harapan Ibu setelah obrolan kita nanti, harapan Ibu? Ya pastinya nanti setelah nanti saya bisa berbicara dengan Pak Hasan, nantinya akan mendapatkan solusi untuk anak ini bagaimana, karena permasalahannya ini kan berhubungan dengan nanti anak ini bisa menjadi lebih baik Pak. Jadi saya itu sudah berbagai cara sudah saya lakukan. Nah ini kan tujuannya nanti dengan berbicara dengan Pak Hasan nanti saya akan menemukan solusi seperti itu Pak. Ini Ibu, coba ceritakan sedikit saja posisi dan situasi saat ini. Kenapa anak tersebut kok tidak mengerjakan yang disampaikan Iya. Ibu tadi? Jadi begini Pak, ini kan sudah masuk ke tengah semester tuh ya. Nah, ini kan anak-anak itu sudah sering saya berikan soal-soal latihan, terus kemudian tugas di rumah untuk menunjang anak-anak itu agar tetap belajar di rumah. Walaupun di sekolahan itu kan anak-anak juga mendapatkan pembelajaran, tapi kan di rumah harus diulang lagi biar nanti pada saat ujian, pada saat UTS itu bisa mengerjakan, begitu Pak. Nah, tetapi ada satu anak Pak ini ya. Jadi ini saya kasih tugas seperti apa itu besok saya cek lagi dia tidak mengerjakan Pak. Nah, begitu Pak Hasan. Apakah Ibu sudah mencari informasi kenapa anak tersebut kok tidak mengerjakan tugas tetap Ibu berikan? Nah, iya Pak Hasan. Jadi sudah Pak. Jadi saya itu sudah mulai observasi ya. Jadi saya itu kan tidak hanya ini sudah hampir 3 bulan ya saya mengajar anak itu. Nah saya kan kok tidak ada perubahan ya, anak ini sudah saya kasih tahu bagaimanapun tetap sama saja, tidak ada perubahan. Akhirnya saya observasi sendiri, mulai saya mencari informasi dari lingkungan keluarganya ya, bagaimana anak ini, padahal ini kan tugasnya di rumah itu bagaimana pendampingan orang tuanya, kok bisa anak ini tidak pernah dicek sama sekali bagaimana dia hasilnya di sekolah Pak. Padahal anak ini kan di kelas itu tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian tidak pernah mendapatkan nilai. Nah, kok bisa orang tuanya itu tidak memperhatikan itu. Nah, itu akhirnya saya itu kemarin inisiatif untuk mengadakan kunjungan ke rumahnya, Pak. Nah, jadi setelah pulang sekolah itu saya itu tidak memberitahukan dia kalau saya akan ke rumahnya. Nah, itu saya sudah ke rumahnya, Pak, dan saya mendapati informasi ternyata ketika saya ke rumahnya itu saya tidak ketemu siapa-siapa Pak Hasan. Ternyata anak itu pulang sekolah di rumah itu langsung ketika pulang itu sudah nonton TV. Ketika saya datang ke sana saya tanya kemana orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu kerja itu sebelum dia bangun itu sudah berangkat Pak. Katanya itu kerjanya di luar kota, tapi setiap hari pulang. Jadi berangkat kerja anaknya itu dalam kondisi belum bangun, nanti pulang itu anaknya sudah tidur. Jadi kurang perhatian dari orang tuanya tentang bagaimana dia di sekolah. Seperti itu Pak Azan. Jadi Ibu sudah melakukan observasi ke rumahnya ya tadi. Iya. Ternyata orang tuanya itu kerja sibuk sehingga anak tersebut akhirnya terlupakan, terbengkalai. Iya. Ketika orang tua sudah pulang, anak sudah tidur. Iya. Jadi anak tersebut tidak sempat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Oke Ibu, sungguh bagus rencana Ibu, luar biasa. Ini terus untuk rencana Ibu untuk mencapai terwujudnya
setelah Ibu melaksanakan Observasi. observasi tadi, apakah itu Bu adakah kolaborasi mungkin dengan orang tua atau guru yang lain? Ya. Nah, iya Pak Hasan. Nah ini akan menjadi rencana kedepannya saya ya. Nah, karena ini kan dalam waktu singkat nanti kan sudah mulai untuk tengah semester kan, nanti kan anak-anak kan harus mempersiapkan diri dengan belajar seperti itu. Makanya ini saya sudah mengkonfirmasi kepada orang tua wali murid tadi untuk kita berkomunikasi Pak ya. Jadi saya memberi undangan khusus untuk orang tuanya. Jadi untuk konseling ya. Setidaknya kan kami di sekolahan kan menyampaikan tentang perkembangan anaknya. Jadi nanti bagaimana respon dari orang tuanya, nah itu nanti kita akan tindak lanjuti Bapak. Nah, makanya nanti ketika orang tuanya, mungkin saya takutnya orang tuanya juga itu tidak mengetahui, berpikirnya anak itu baik-baik saja, bisa saja di sekolah lah. Nah, makanya nanti setelah nanti saya bertemu dengan orang tuanya langsung, nanti saya akan mengajak berkolaborasi, paling tidak bersinergi ya dengan orang tua itu untuk menjadi anak ini lebih baik ya. Yang tadinya memang anak ini kurang diperhatikan, mungkin nanti orang tuanya akan lebih memperhatikan lagi supaya anak ini nanti bisa mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak Hasan. Ibu, itu ya sungguh luar biasa ide Ibu, yang rencana aksi Ibu yang akan laksanakan demi anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa mengerjakan tugas sesuai harapan Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, mungkin siapa sih yang mungkin dapat membantu tadi, yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini tadi? Tentunya tadi kan yang saya katakan tadi kan orang tua ya, itu yang pasti ya Pak ya. Terus yang kedua adalah nanti saya tetap akan butuh dukungan dari rekan guru yang lainnya. Setidaknya untuk pembelajaran di kelas seperti itu, biasanya kan kita itu kurang ya berkolaborasi dengan rekan guru. Sepertinya kadang muridnya murid sendiri, padahal sebenarnya kan kita itu mempunyai murid itu sama-sama. Murid di sekolah ini kan murid kita bersama. Jadi untuk merubah itu ya kita akan permasalahan apapun di setiap kelas itu nanti kita bisa selesaikan bersama-sama dengan rekan guru yang lain. Seperti itu Bapak. Jadi dukungan dari rekan guru, kemudian orang tua, dan juga nanti juga kepala sekolah itu sangat loh. Jadi stakeholder di sekolah itu harus mendukung. Seperti itu Pak Hasan. Satu lagi Bu, komitmen Ibu terhadap rencana aksi tadi bagaimana Ibu? Dengan saya tadi kan sudah berusaha mengobservasi, kemudian saya akan sudah mempunyai rencana untuk untuk membuat anak ini menjadi lebih baik. Ini jadi komitmen saya ya itu Pak, berarti kita itu harus lebih setiap pembelajaran itu harus berpihak pada murid, karena kita tidak tahu kan lingkungan anak itu seperti apa. Seperti itu Pak Azhar. Oke, mungkin itu Ibu cukup dari saya. Beberapa pertanyaan tadi. Gimana Ibu rasanya setelah Ibu mencurahkan kata-kata isi hati Ibu tadi? Terima kasih sekali Pak Hasan. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dan bisa bercerita dengan Pak Hasan ya. Ini lebih lega Pak. Jadi sudah plong Ibu ya, rasanya sudah lega gitu. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Nah, terima kasih Pak Hasan untuk waktunya. Mohon maaf Pak ya mengganggu. Sama-sama, tidak apa-apa. Mungkin lain waktu kalau Ibu mau bercerita, atau punya keluh kesah di kelasnya, kita bisa kok sharing-sharing, saling tukar ilmu lah, nggak apa-apa. Kadang saya juga gitu Bu sama teman-teman yang lain. Ya, Oke, terima Ibu. kasih Pak Hasan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seru sekali ini tadi perbincangan atau coaching dari Pak Hasan dengan Bu Dewi. Semoga ada solusi-solusi untuk kedepannya untuk yang lebih baik. Demikian proses coaching dari kami. Saya sebagai pengamat mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.